Istri terus-menerus memuji asistennya di depanku. Dia menyebutkan betapa muda dan tampan dia. Posturnya tegap, karakternya cerah, berbagai kelebihan yang ramah terhadap orang lain. Aku diam-diam mengeluarkan ponsel dan mencatat satu persatu. Istri penasaran bertanya, dia pikir aku akan mengubah diriku. Wajahnya penuh kebahagiaan, memuji bahwa aku perhatian. Aku mengingatnya dengan tenang. Dia terlalu bahagia terlalu cepat. Tujuanku adalah menghilangkan semua kelebihan asisten itu. Aku baru pulang kerja, jas belum sempat kupelupas. Keluhannya langsung menghujani aku. Aku menanyakan, kamu bawa krim wajah impor setelah pulang kerja. Kamu lagi lupa apakah aku masih ada di hatimu. Dia memang mengatakan tadi pagi, kosmetiknya habis. Memintaku membeli satu set dari tokoku. Tapi aku punya terlalu banyak bisnis. Hari ini sibuk sampai tidak menyentuh tanah. Makan siang hanya sekadar menelan 2 suapan. Saat ini aku lelah dan lapar. Sesampainya di rumah, tidak ada kata perhatian. Justru duluan aku dimarahi. Amarahku langsung memuncak. Satu hari, tidak apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Aku sangat lelah hari ini. Jangan ganggu aku. Akhir-akhir ini kita terus bertengkar karena asisten kecilnya itu. Hari ini aku benar-benar malas berdebat dengannya. Setelah melepas jas, aku bersiap mandi. Dia melihat itu, amarahnya semakin membara. Dia memeluk lengannya dan melangkah 2 langkah mendekat. Nada suaranya penuh rasa jijik hampir meluap. Lihatlah dirimu sekarang, selalu melupakan hal-hal kecil. Tidak peduli sama sekali. Lihat lagi Xiaojang. Aku sekadar berkata, aku alergi mangga. Dia bahkan memeriksa setiap camilan sore di kantorku. Saus mangga dalam makanan penutup harus dipilih bersih. Bagaimana denganmu? Setelah bertahun-tahun bersamaku, kata-kata yang pernah kukatakan, kamu melupakan begitu saja. Apakah masih ada aku di hatimu sekarang? Aku melihatnya berbalik memberi tuduhan. Aku hanya merasa itu lucu. Apa yang dia katakan hanyalah tugas biasa seorang asisten. Aku mengangkat pandangan pada wanita dengan riasan yang sempurna di depanku. Di alis dan matanya tampak wanita yang tak sabar. Dia mungkin sudah lama melupakan berapa banyak hal yang pernah kulakukan untuknya. Atau mungkin dia merasa itu semua memang seharusnya aku lakukan. Mendengar dia terus-menerus mengeluh. Aku teringat pameran bisnis 8 tahun lalu. Saat itu dia memegang rencana yang kusut. Matanya merah mengamuk di depan standku. Perusahaannya yang kecil bahkan belum lengkap izin produksinya. Sewa pabriknya pun belum cukup. Meminta aku membantu memproduksi produknya. Pesanan kecil seperti itu. Biasanya aku tidak pernah membuka jalur produksi berurutan. Biayanya pun tidak mencukupi. Namun dia sangat gigih. Mencari tahu seleraku kemana-mana. Memberi hadiah kecil yang tidak mahal tapi penuh perhatian. Seiring waktu, aku menghela napas lega. Membantunya memproduksi. Mengajarinya tentang kontrol kualitas, memberi modal padanya, membuka jalur produksi, melihatnya berubah dari seorang bos kecil yang tak mengerti klausul kontrak, langkah demi langkah menjadi orang kaya dengan aset jutaan, seorang pengusaha wanita yang bersinar. Kami juga pernah saling mencintai. Dia akan menunggu ketika aku lembur hingga larut malam, menyajikan bubur hangat di ruang tamu menungguku. Ruyan akan menempel padaku di tempat tidur. Setelah itu memeluk lenganku. Menancapkan wajahnya di dadaku. Dengan suara lembut berkata, Gu Huaiyuan, hal terberuntungku dalam hidup ini adalah bertemu denganmu. Ruyan selalu menyiapkan kejutan untukku setiap tahun baru, hari raya, dan ulang tahun. Bersedia meninggalkan segalanya untuk menemaniku. Namun kini dia benar-benar berubah menjadi orang lain. Dari mulut ke mulutnya, semua yang dia bicarakan hanyalah pria lain. Orang itu, Xiaojang, muda dan tampan. Penuh semangat muda, berpostur tinggi sekitar 1,8 meter, badan juga bagus, karakternya cerah, dan teliti dalam melakukan sesuatu. Jauh lebih dapat diandalkan darimu. Liu Ruyan terus-menerus mengucapkan, kata demi kata, seperti jarum yang menusuk hatiku. Kau lihat lagi, selain menghasilkan uang, apalagi kegunaanmu, usiamu sudah tua, tidak ada sedikit pun gairah. Bahkan urusanku tidak kau pedulikan. Kali ini aku tidak membantah, hanya tenang mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi catatan, lalu mengetuk pada layar, menuliskan setiap pujian tentang Xiaojang tanpa satu kata pun terlewat. Dia menggerutu selama beberapa saat, melihat aku hanya menunduk menatap ponsel. Amarahnya langsung meletus. Sebuah tamparan menampar lenganku.
dengan suara tajam. Gu Huaiyuan, aku sedang bicara denganmu. Kau tuli, apa sebenarnya yang kau lakukan? Aku mengangkat pandangan, wajahku tenang, dengan nada datar, sedang mencatat kelebihannya. Liu Ruyan terkejut sejenak, lalu menampilkan senyum bangga sekaligus sombong. Jelas dia mengira pria ini selalu lembut dan memaafkannya. Pria yang selalu mengabulkan permintaannya. Akhirnya panik, menyadari bahwa dirinya tidak sebaik orang lain. Berencana menundukkan kepala untuk menyenangkan dia. Dia mengangkat alis, dengan nada yang penuh rasa superior. Bagaimana akhirnya kamu tahu di mana kekuranganmu? Ingin belajar dari orang lain. Ruang tamu menjadi hening selama beberapa detik. Aku menyelesaikan kata terakhir. Mengangkat kepala, menatapnya. Sudut bibirku mengangkat senyum dingin yang sangat tipis. Aku mengucapkan tiap kata dengan suara pelan, namun terdengar jelas di telinganya. Bukankah karena dia memiliki begitu banyak kelebihan, maka aku akan membantu dia satu persatu menghilangkannya perlahan. Raut puas di wajah Liu Ruyan seketika membeku. Alisnya mengerut erat. Kamu bilang apa yang harus diubah? Itu adalah kelebihan orang itu. Diubah apa? Aku tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Menyimpan ponsel kembali ke dalam saku. Berbalik dan masuk ke kamar tidur. Menutup pintu kamar. Malam ini dia tidur di kamar tamu. Sebenarnya aku tidak baru menyadari ada yang tidak beres hari ini. 3 bulan yang lalu, Liu Ruyan merekrut seorang magang bernama Zhang Kai. Awalnya ketika pulang, dia selalu mengeluh bahwa dia sangat bodoh. Sedikit saja sudah jelas, harus dipelajari berulang puluhan kali. Kerjaannya lambat tanpa sedikit pun ketelitian. Namun sebulan yang lalu, nada bicaranya perlahan berubah. Mulai berkata bahwa Zhang Kai memang lambat, namun teliti dalam pekerjaan, jarang membuat kesalahan. Sekarang setiap kali dia berbicara, selalu menyebut Zhang Kai. Ini baik, itu baik. Dia terus membandingkannya dengan aku. Pertengkaran kami semakin sering. Dari hal-hal sepele hingga setiap kata tak terlepas. Zhang Kai dan Liu Ruyan selalu dapat menemukan alasan. Menggunakan kelebihan Zhang Kai untuk menjatuhkan aku. Bukan saya yang pernah berbicara serius dengannya. Tapi dia hanya menganggap saya kecil hati. Iri hati pada orang muda. Semakin tua, rasa aman berkurang. Sampai hari ini, dia, karena 1 botol krim wajah yang lupa dibawa, menurunkan saya menjadi tidak berharga. Membuat Zhang Kai dipuja setinggi langit. Kalau begitu, kamu begitu menyukai kelebihannya, maka saya akan mengubah semuanya satu persatu untuknya. Kalau kamu lupa siapa yang memberi semua itu pada awalnya, mengira sayapmu kini semakin kuat, maka saya akan mengambil kembali semua yang pernah saya berikan padamu, satu persatu. 2 hari kemudian, saya pertama kali bertemu Zhang Kai. Sejak hari itu saya mengusirnya keluar dari kamar tidur. Kami terus berseteru dingin. Hari ini, setelah pulang kerja, saya membuka pintu. Tepat melihat seorang pria muda keluar dari foyer. Dia memakai kemeja putih yang pas. Rambutnya ditata rapi sekali. Wajahnya menampilkan senyum yang dibuat-buat. Penampilannya memang cukup tampan. Melihat saya, dia segera membungkuk dan memberi hormat. Bibirnya manis seperti diolesi madu. Om, halo, saya asisten Pak Liu. Zhang Kai datang membantu Pak Liu mengambil dokumen kontrak. Om, saya terhenti sejenak. Mata saya melintas padanya. Ini pertama kalinya kami bertemu. Tapi saya sudah lama mendengar Liu Ruyan berkata, dia berusia 26 tahun, hanya 6 tahun lebih muda dariku. Saya rutin berolahraga. Bentuk tubuh saya tetap sangat baik. Tidak ada setitik minyak berlebih di wajah saya yang menandakan usia menengah. Keluar untuk berbisnis. Orang lain mengira saya baru berusia 27 atau 8 tahun. Pria hampir 30 tahun ini langsung memanggil saya Om. Itu jelas provokasi telanjang. Aku tidak menanggapi. Aku mengangkat pandangan ke Liu Ruyan yang datang sesudahnya. Dia tampaknya sama sekali tidak menangkap kebencian dalam panggilan itu. Dia tersenyum sambil menepuk bahu Zhang Kai. Dengan nada mesra, jangan panggil aku paman. Panggil saja Pak Gu atau Guge. Kita sudah menikah. Panggil aku kakak. Menyebut dia paman seperti apa? Meskipun begitu, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. Justru ada senyum toleran. Zhang Kai langsung turun tangga sambil tertawa mengubah panggilannya. Baiklah, baiklah. Tapi kakak, kau terlihat seperti gadis berusia 17 atau 18. Kakak Gu ini ada sesuatu. Dia terhenti di tengah pembicaraan. Maksudnya jelas. Namun rasa meremehkan yang tak tersembunyi di matanya tampak jelas.
Haha, mana mungkin begitu berlebihan. Dia hanya berusia 20-an awal. Liu Ruyan menutup mulutnya sambil tertawa manja. Jelas pujian itu sangat memuaskannya. Suasana hatinya menjadi sangat baik. Pak Gu pasti sangat sibuk dengan pekerjaannya. Terlihat lebih berpengalaman dibanding kami yang masih muda. Jiang Kai mengangkat gelas air dan meneguk satu tegukan. Dia mengalihkan pembicaraan ke arahku. Kami yang muda biasanya setelah kerja pergi ke gym atau bermain bola. Kami sangat memperhatikan perawatan diri. Tidak seperti Pak Gu yang mengelola industri sebesar itu. Pasti tidak punya waktu merawat diri. Maksud tersirat dalam kata-kata itu sangat jelas. Tapi kau sudah tua. Tidak sebanding dengan energiku yang masih muda. Aku belum sempat berbicara. Liu Ruyan langsung melanjutkan pembicaraan. Dengan nada yang penuh setuju. Bukan begitu. Xiao Jiang sekarang ikut saya keluar untuk bertemu klien. Orang-orang memuji dia sebagai wajah perusahaan kami. Muda memang sangat cerdas. Semangat. Jiwanya berbeda. Sambil berkata begitu, dia berbalik menatap mata Jiang Kai yang penuh penghargaan. Tanpa menyembunyikannya sama sekali. Tubuh Xiao Jiang, apapun yang dipakainya, selalu terlihat bagus. Saat pemotretan promosi perusahaan terakhir, fotografer memuji bahwa dia di depan kamera bahkan lebih kuat daripada banyak model. Jiang Kai segera berpura-pura malu, namun tatapannya menantang mengarah padaku. Saya sangat mengerti niat kecilnya, tapi sebenarnya dia hanya ingin membuatku marah. Para pemuda pada akhirnya masih terlalu muda. Mereka hanya mengerti cara berbicara cepat tanpa berpikir. Tidak ada manfaat sama sekali. Hanya akan memancing balasan yang lebih kejam. Saya tidak marah. Hanya tersenyum tipis. Saya mengeluarkan kartu hitam dari tas dan melemparkannya di depannya. Karena dia adalah wajah perusahaan Ruyan. Harus merawat diri dengan baik. Nada suara saya tidak menunjukkan sedikit pun kebahagiaan atau kemarahan. Salon kecantikan ini menawarkan layanan paling mewah di seluruh kota. Semua peralatannya khusus untuk bintang. Semua juga diimpor. Kondisi Xiao Jiang begitu bagus. Dengan kartu itu, dia bisa menyempatkan diri untuk perawatan, merawat diri dengan baik, agar dapat lebih baik menjadi wajah perusahaan. Jiang Kai terkejut sejenak. Dia menunduk melihat kartu kecantikan itu. Dia tentu tahu bahwa tempat ini adalah klub wanita kaya terkenal di seluruh kota. Setiap pelayanan dasar saja harganya ribuan yuan. Dengan penghasilan magangnya, dia tidak mampu membayarnya. Dia sudah sangat senang di dalam hati. Namun di wajahnya ia berpura-pura terkejut dan terhormat. Dia terus menggelengkan tangan. Pak Gu, bagaimana ini bisa diterima? Terasa terlalu boros. Namun tubuhnya sangat jujur. Setelah kata-kata itu terucap, tangannya sudah memegang kartu itu erat. Tidak apa-apa, aku bersandar di sofa, mengetuk lutut dengan ujung jari, dengan nada datar. Menghabiskan uang untuk tampilan Liu Ruyan. Itu memang pantas. Liu Ruyan juga di samping memberi saran. Ambil saja, Huai Yuan memberikannya kepadamu. Kamu terima saja, rawat dirimu dengan baik. Jangan sia-siakan niat baik Pak Gu. Dia juga mengira aku menyerah. Tahu bahwa itu salah. Ingin menyenangkan dia. Ketegangan beberapa hari terakhir yang menekan hatinya langsung menghilang seperti api-api. Hanya persisa rasa superioritas yang penuh. Barulah Jiang Kai dengan susah payah menerima kartu itu. Dengan hati-hati memasukkannya ke dalam saku. Lalu dia menyapa Liu Ruyan lagi beberapa kalimat. Kemudian ia melangkah ringan dan pergi. Di ruang tamu, Liu Ruyan menatapku dengan nada yang memamerkan. Bagaimana? Jiang kecil tidak buruk kan? Dia sangat cerdik. Aku menatapnya dan tersenyum. Tidak berkata apa-apa. Si tampan, ini kan kamu yang mengundang masalah pada dirimu sendiri. Jadi jangan menyalahkan aku karena kejam. Bukankah kamu masih muda dan tampan? Tunggu, aku akan bantu kamu mengubah kelebihan itu dulu. Jiang Kai memang tipe orang yang tidak bisa menyembunyikan sedikit pun kelebihannya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, dia mengambil kartu perawatan kecantikan itu. Langsung menuju salon kecantikan paling mewah di kota ini. Dia sengaja keluar setengah jam lebih awal. Mengenakan setelan paling mahal miliknya. Menyemprotkan parfum. Rambutnya disisir rapi berpasir. Pertama kali datang ke tempat semewah ini, dia takut dipandang rendah orang. Begitu masuk, dekorasi emas dan permata yang megah membuatnya terpesona. Seorang resepsionis wanita melihatnya dan segera menyambut dengan hangat. Seorang pria mengantarnya ke ruang VIP. Jiang Kai berbaring lemas di sofa yang empuk, melihat daftar layanan yang diberikan pelayan.
Harga di atas membuatnya terkejut. Tapi ketika mengingat kartu di dompet itu adalah milikku, seketika ia menjadi percaya diri. Bagaimanapun, uangnya berasal dari pria tua itu. Tidak menghabiskan uang sia-sia. Hari ini harus benar-benar menipu dia. Pak, ini pertama kalinya Anda datang ke toko kami ya? Pelayan menanyakan sambil tersenyum. Sikapnya hangat dan hormat. Seorang teman mengirimkan kartu untuk dicoba. Jiang Kai bersandar di sofa, berpura-pura tampak acuh tak acuh, melambaikan tangan. Atur semua layanan terbaik kalian untukku. Pelayan tampak terkesan, dengan cepat tersenyum dan menyetujui. Merekomendasikan perawatan wajah termahal di salon. Paket perawatan anti penuaan dan perawatan kulit kepala. Satu set harganya 28.000. Jiang Kai tidak berkedip sedikit pun. Itu saja aturannya. Perawatan segera dimulai. Teknik terapis lembut, alatnya juga terasa nyaman. Jiang Kai menutup matanya. Hatanya terasa bahagia. Dia bahkan sudah mulai berkhayal. Setelah perawatan selesai, penampilannya akan semakin menawan. Liu Ruyan pasti akan lebih menghargainya. Saat itu, ia akan memikat Liu Ruyan. Dia akan langsung naik ke puncak. Benar-benar berbalik nasib. Setengah jalan perawatan, pelayan mengetuk pintu dan masuk, memegang 2 botol kecil hitam yang elegan. Dengan senyum memperkenalkan kepada tuan, ini adalah produk andalan toko kami. Minyak esensial konsentrasi tinggi yang baru dikembangkan. 1 botol untuk peremajaan wajah. 1 botol khusus perawatan kulit kepala dan rambut. Banyak selebriti yang menggunakannya. Setelah pakai, kulit menjadi kencang dan bersinar. Rambut juga menjadi lebih tebal dan berkilau. Hasilnya sangat bagus. Jiang Kai membuka mata dan melihat 2 botol kecil itu. Dia bertanya secara santai berapa harganya. Set lengkap 2 botol harganya total ke 120.000. Pelayan tersenyum menjawab. Disarankan untuk menggunakannya bersamaan dengan perawatan hari ini. Hasilnya akan berlipat ganda, ke 120.000. Mendengar harga itu, Jiang Kai hampir terjatuh dari tempat tidur. Astaga, harga ini hampir setara dengan gaji tahunku. Hatanya langsung berdebar. Namun ia berpikir kembali. Kartu ini diberikan oleh Gu Huaiyuan, pemilik pabrik besar. Pasti ada banyak uang di dalamnya. 120.000 baginya hanyalah sebutir debu. Lagi pula hari ini dia datang untuk menghabiskan uangku. Aku yang memintanya datang. Tidak menghabiskan uang itu sia-sia. Jiang Kai memutuskan dengan tegas. Semua harus dibayar pakai kartu. Pelayan langsung tersenyum lebar. Menyetujui berulang kali. Dia mengambil kartu dan pergi ke resepsionis untuk memindai. Jiang Kai terus menutup mata menikmati perawatan. Di dalam hatinya ia sudah menghitung. Bagaimana ia harus bersikap di depan Liu Ruyan setelah kembali. Namun tak lebih dari 2 menit. Pelayan kembali dengan wajah canggung. Berdiri di samping tempat tidur, ia berkata dengan ragu, "Pak, saya sungguh minta maaf. Saldo kartu Anda tidak cukup." Jiang Kai tiba-tiba membuka matanya, langsung duduk tegak, dengan nada penuh ketidakpercayaan. "Katakan, saldo tidak cukup berapa selisihnya?" Dia berpikir puluhan ribu memang tidak sedikit. Tidak apa-apa, tidak pakai 2 botol minyak esensial itu. Uang untuk perawatan dasar pasti cukup. "Pak, di kartu Anda hanya ada 50 yuan. Bahkan tidak cukup untuk biaya perawatan dasar hari ini. Apalagi minyak esensial senilai ke 120.000. 50 yuan. Wajah Jiang Kai langsung pucat, lalu memerah seketika, seperti ditampar keras. Rasanya terbakar di wajah. Baru saja ia berpura-pura kaya di depan pelayan, membuat diri tampak sombong, mengatakan ingin paket terbaik, minta minyak esensial senilai ke 120.000. Ternyata di kartu hanya ada 50 yuan. Rasa malu yang luar biasa, langsung menenggelamkannya. Dia ingin masuk ke dalam lubang tanah. Tidak mungkin. Suara Jiang Kai bergetar. Ia meraih kartu dengan cepat, membalik miliknya, memeriksa apakah kamu salah memindai. Ini kartu yang diberikan oleh Pak Gu. Bagaimana mungkin dia memberi saya kartu yang hanya berisi 50 yuan? Pak, kami sama sekali tidak salah swipe. Saldo yang ditampilkan di sistem memang 50 yuan. Nada bicara pelayan menjadi dingin. Tidak ada lagi rasa hormat seperti tadi. Kalau begitu, lihat paket dasar hari ini sebesar 28.000 yuan. Selain itu, ada minyak esensial ini. Apakah Anda masih menginginkannya? Para terapis kecantikan di sekitar berhenti. Gerakan tangan mereka, pandangan mereka serentak menatapnya. Cemoohan dan penghinaan di mata mereka. Seperti jarum yang menusuk Jiang Kai.
Wajahnya memerah sejenak, lalu memucat, menggigit gigi. Dalam hati dia memaki saya berkali-kali. Orang tua itu berani mempermainkannya. Namun sekarang dia terjebak, sulit mundur. Proyek sudah setengah selesai. Uang tidak mungkin tidak dibayar. Dia hanya bisa menggigit gigi dan mengeluarkan kartu kreditnya dari saku, memberikannya. Dengan wajah pucat, dia berkata, "Gunakan kartu saya. Tidak perlu minyak esensial lagi." Pelayan mengambil kartu, tidak berkata apa-apa lagi. Berbalik dan menyelesaikan swipe kartu. Membawa nota untuknya menandatangani. 28.000 yuan hampir setara dengan gaji 4 bulannya. Dia belum lama bekerja. Gajinya memang tidak tinggi. Jiang Kai selesai menandatangani. Tangan terus bergetar. Kemarahan dan kebencian dalam hatinya hampir meluap. Setelah perawatan selesai, dia mengangkat badan dengan wajah muram dan hendak pergi. Namun ketika sampai ke pintu, melihat 2 botol minyak esensial senilai 120.000 yuan di atas meja, matanya langsung merah. Dia perempuan menghabiskan ke-28.000 dan masih mengalami penghinaan sebesar itu. Semua karena 2 botol minyak esensial palsu itu. Kenapa dia tidak boleh menggunakannya? Lagi pula aku sudah mempermainkannya. Mengambil 2 botol minyak esensial itu memang wajar baginya. Secara tak terduga, Jiang Kai memanfaatkan saat pelayan tidak memperhatikan. Langsung meraih 2 botol itu dan memasukkannya ke dalam tas. Berjalan cepat keluar dari salon kecantikan. Setelah masuk mobil, ia menekan pedal gas dan melaju jauh. Di dalam hatinya hanya ada satu pikiran. "Gu Huaiyuan, kau berani mempermainkanku. Aku akan ambil barangmu dan tidur dengan istrimu. Kita lihat saja nanti." Tapi dia sama sekali tidak menyadari tindakan serakahnya itu. Tepat jatuh ke dalam perangkap terdalam yang sudah kutanam untuknya. Jiang Kai kembali ke kamar kontraknya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengeluarkan 2 botol minyak esensial itu. Melihat kedua botol yang elegan itu, amarah dalam hatinya berkurang cukup banyak. Barang senilai 120.000. Meskipun telah dipermainkan olehku, dia tetap menganggapnya sebagai keuntungan. Dia sama sekali tidak membaca petunjuk penggunaan pada botol. Tidak peduli bagaimana seharusnya minyak itu digunakan. Hanya ingat pelayan berkata efeknya bagus. Setelah dioles, kulit menjadi lebih baik, rambut menjadi lebih tebal. Jadi langsung mengoleskannya ke wajah dan kulit kepala. Dia berbaring di tempat tidur, bermimpi tentang kesuksesan yang gemilang. Namun tidak lama ia merasa puas. Rasa terbakar yang pedas langsung terasa di wajahnya, seperti terbakar api. Langsung membuatnya terbangun karena rasa sakit. Jiang Kai tiba-tiba duduk tegak, berlari ke depan cermin dan melihat. Seketika terkejut hingga jiwa terasa melayang. Wajahnya memerah dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Lalu mulai bengkak dan muncul ruam. Tidak lebih dari 2 hari. Kulitnya mulai mengelupas berlapis-lapis. Menampakkan daging lembut yang memerah di dalamnya. Terlihat sangat menakutkan. Bukan hanya wajah. Kulit kepalanya juga terasa sakit menusuk yang hebat. Sakit dan gatal. Dia tidak bisa menahan diri, terus menggaruk dengan keras. 1 kali menggaruk, ia menarik keluar segenggam rambut. Bahkan akar-akar rambutnya terjatuh. Telapak tangannya penuh dengan rambut yang patah. Jiang Kai mengeluarkan teriakan ketakutan, melihat dirinya sendiri di cermin. Wajahnya bengkak seperti kepala babi. Kulitnya berlekuk-lekuk. Bagian atas kepalanya juga botak di beberapa bagian, menampakkan kulit kepala yang telanjang. Berbeda jauh dari pemuda tampan yang cerah sebelumnya. Dia belum sempat pergi ke rumah sakit. Suara ketukan pintu terdengar. Saat membuka pintu, 2 polisi berseragam dengan ekspresi serius berdiri di pintu. "Apakah Anda Jiang Kai?" Jiang Kai merasakan detak jantungnya berdebar. Sebuah firasat tidak baik mengalir ke dalam pikirannya. Dia mengangguk. "Ada apa dengan saya? Kami menerima laporan dari salon kecantikan. Anda diduga mencuri minyak esensial impor senilai 120.000 yuan di dalam toko. Sekarang mohon ikut kami kembali ke kantor polisi untuk penyelidikan." Polisi mengeluarkan borgol. Dengan nada dingin, mereka berkata. Warna wajah Jiang Kai langsung menjadi pucat. Kakinya menjadi lemah, hampir terjatuh ke tanah. "Bukan begitu, saya tidak mencuri. Saya memakai minyak esensial itu dan membuat diri saya cacat. Saya belum melaporkan mereka. Apakah ini pencurian? Mari kembali ke kantor polisi untuk dibicarakan." Polisi sama sekali tidak mendengarkan pembelaannya, langsung membawanya pergi. Di kantor polisi, bukti-bukti sangat kuat.
Rekaman CCTV salon kecantikan jelas menangkapnya saat pelayan tidak memperhatikan, menyelipkan 2 botol minyak esensial ke dalam tasnya. Adegan ia bergegas pergi seperti ati-api. Sisa minyak esensial di wajah dan kulit kepalanya sangat cocok dengan produk yang dicuri. Bukti fisik dan barang bukti sangat kuat. Jumlah kasus sebesar 120.000 yuan telah memenuhi standar jumlah besar. Cukup untuk menjatuhkan hukuman penjara kurang dari 3 tahun. Jiang Kai benar-benar hancur. Duduk di ruang interogasi sambil menangis dan mengeluarkan hidung. Wajahnya yang sudah merah dan bengkak menjadi semakin menyedihkan. Kebotakan di kepalanya tampak sangat mencolok. Tidak ada lagi sekilas pesona tampan masa lalu. Walaupun bodoh, ia akhirnya menyadari. Semua dimulai dari kartu salon senilai 50 yuan yang saya berikan kepadanya. Ini semua adalah sebuah jebakan. Saya sudah menghitung dengan tepat. Dia akan tergiur dengan hal kecil. Saya memperkirakan dia akan marah dan malu. Saya memperkirakan dia akan mencuri minyak esensial. Lebih lagi, saya memperkirakan dia tidak akan membaca petunjuk, langsung mengaplikasikannya. Setiap langkah berada dalam kendali saya. Pria yang tampak lembut dan diam ternyata memiliki pikiran yang sangat dalam. Akhirnya, dia hanya bisa menangis sambil menelepon Liu Ruyan, meminta dia datang untuk menebusnya. Saat Liu Ruyan menerima telepon itu, dia sedang rapat di kantor, mendengar bahwa Jiang Kai ditangkap karena pencurian, dan juga wajahnya rusak. Seketika menjadi panik, rapat pun dibatalkan. Mengambil tas dan bergegas ke kantor polisi. Saat dia melihat Jiang Kai di ruang interogasi, hampir tidak mengenalinya. Wajah orang di depannya bengkak seperti kepala babi. Kulitnya berlekuk-lekuh dan mengeluarkan nanah. Ada bagian besar kebotakan di kepalanya. Rambutnya berantakan. Mengenakan seragam tahanan, dia menangis dengan mata penuh air mata. Berbeda total dari pria tampan yang dulu dia kenal. Kak Ruyan, tolong selamatkan aku. Jiang Kai melihatnya seolah menemukan harapan terakhir. Dia berlari ke kaca sambil menangis. Berteriak, itu Gu Huaiyuan. Dia yang menyakitiku. Dia memberiku kartu yang hanya berisi 50 yuan. Mengecohku. Aku hanya akan memakai minyak esensial. Dia perempuan menjebakku. Liu Ruyan melihat penampilannya yang begitu, merasa sekaligus iba dan marah. Seketika semua kesalahan dianggap berada di pundakku. Dia mengira pasti karena sifatku yang sempit hati, Jiang Kai menjadi seperti ini. Barulah menggunakan cara curang seperti ini untuk menyakiti dia. Liu Ruyan menggigit gigi, mengeluarkan uang untuk menyewa pengacara, menyetor uang jaminan. Dengan susah payah, akhirnya berhasil membebaskan Jiang Kai. Dia membawa Jiang Kai pulang, ingin menuntut penjelasan dariku. Aku sedang duduk di ruang tamu, menatap ponsel, mendengar suara pintu terbuka, mata terangkat melihat. Aku melihat Liu Ruyan menahan Jiang Kai yang wajahnya hancur. Dengan amarah, dia masuk. Wajah Jiang Kai mengerikan tak tertahankan. Kepalanya dibalut kain kasa. Melihatku, matanya langsung merah. Menunjukku sambil berteriak marah. Gu Huaiyuan, kau memang keji. Kau sengaja menjebakku. Liu Ruyan juga ikut marah. Dia melempar tasnya dengan keras ke sofa, meneriakkan kemarahan kepada saya. Gu Huaiyuan, kau terlalu berlebihan. Jiang Kai tidak melakukan apa-apa yang menyinggungmu. Kau ingin menyakitinya begitu. Sekarang wajahnya hancur. Dan dia juga memiliki catatan pencurian. Kau puas. Saya meletakkan ponsel. Mata saya menatap mereka. Melihat wajah Jiang Kai yang penuh bekas luka. Saya merasa sangat puas. Tampaknya orang yang saya perintahkan di bawah ini melakukannya dengan sangat tepat. Beberapa teknisi itu tidak bisa lepas dari pujian atas ketampanannya. Saya rasa saya membantu dia menghilangkannya sepenuhnya. Saya menyakitinya. Saya bersandar di sofa, dengan nada yang acuh tak acuh. Bagaimana saya menyakitinya? Kau memberiku kartu perawatan hanya 50 yuan. Sengaja mempermainkan saya, membuat saya malu di salon kecantikan. Kalau tidak, bagaimana saya bisa mengambil minyak esensial itu? Jiang Kai berteriak histeris. Dengan emosi yang bergejolak, membuat wajahnya semakin bengkak parah. Saya beri kamu kartu perawatan, hanya supaya kamu masuk toko untuk berbelanja. Toko ini berbasis keanggotaan. Tanpa kartu, tidak bisa masuk sama sekali. Kamu harus berbelanja sendiri. Jelas harus membayar sendiri. Saya bukan ayahmu. Tidak ada kewajiban membayar untukmu. Saya berkata dengan tenang lagi. Saya menyuruhmu mencuri barang. Saya menyuruhmu tidak membayar.
lalu masukkan minyak esensial senilai 120.000 ke dalam saku. Jiang Kai terdiam seketika, wajahnya memerah sampai merah menyala. Namun Liu Ruyan menjelaskan, toko ini milikmu. Apakah aku perlu penjelasan dari orang sepertimu? Aku memanggil orang-orang, lalu berteriak kembali. Beberapa bodyguard langsung melangkah mendekat. Buang dia keluar. Berduit dan berkuasa. Begitulah kesenangannya. Kata-kata masuk akal. Lalu beri alasan. Jika tidak mau bertele-tele, langsung terbalik meja. Ingin penjelasan dariku. Mungkin lebih baik menjelaskan kepada tinju bodyguardku. Para bodyguard dengan sabar berkomunikasi dengan Jiang Kai selama setengah jam. Liu Ruyan ketak sampai tidak berani mendekat. Setelah Jiang Kai dibuang keluar seperti sampah, dia segera membantu orang itu menuju rumah sakit. Sebelum pergi, dia berseru keras kepadaku. Katanya aku terlalu berlebihan. Dia kembali dan terus menggangguku tanpa henti. Tentu saja tidak ada habisnya. Ini baru permulaan. Bukankah kamu masih menganggap dia cerah dan ramah? Karakternya lembut? Tunggu saja. Aku akan menghilangkan kelebihan itu darimu sepenuhnya sekarang. Setelah menyelesaikan Jiang Kai, selanjutnya giliranmu. Wajah Jiang Kai setelah perawatan, meskipun tidak lagi mengeluarkan nanah, tetapi meninggalkan bekas luka yang tidak rata di seluruh wajah. Tidak bisa hilang sama sekali. Rambut rontok di atas kepala Liu Ruyan tidak akan tumbuh lagi setitik pun. Dulunya pemuda tampan yang cerah. Sekarang ketika berjalan di jalan, hanya menarik pandangan aneh dari orang lain. Bahkan anak-anak yang melihatnya akan ketakutan dan menangis keras. Dia tidak bisa lagi pergi bekerja di perusahaan. Hanya bisa bersembunyi di apartemen sewa sepanjang hari tanpa keluar. Liu Ruyan melihat penampilannya yang begitu. Rasa bersalah di hatinya semakin berat. Dia yakin Jiang Kai berubah menjadi seperti ini. Semua itu salahku. Maka ia setiap hari pergi ke apartemen sewa Jiang Kai, membawakan makanan untuknya, membeli pakaian, menumpuk seluruh ruangan dengan hadiah, berusaha sekuat tenaga untuk menebusnya. Dia bahkan memasak sup sendiri, membawanya ke apartemen sewa, melihatnya memakan satu persatu. Namun suasana hati Jiang Kai semakin menurun tiap hari. Berbaring di tempat tidur sepanjang hari, tatapan matanya kosong. Kadang tiba-tiba ia hancur dan menangis terisak, mengatakan bahwa ia tidak ingin hidup lagi. Liu Ruyan benar-benar panik. Saat pulang, dia berdebat keras dengan saya. Dengan mata merah, ia menangis kepada Gu Huaiyuan. Lihatlah perbuatanmu yang baik itu. Jiang kecil sekarang menderita depresi. Dokter mengatakan dia memiliki kecenderungan bunuh diri yang serius. Semua ini karena kamu. Apakah kamu puas? Aku melihat matanya yang merah karena menangis. Hanya merasa sangat lucu. Depresi. Aku terlalu mengerti orang seperti Jiang Kai. Penampilan hancur total. Masa depan hilang total. Jalan untuk meraih wanita kaya juga terputus total. Selain berpura-pura menyedihkan, setengah niat untuk mencari simpati. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia memang sudah menghitung. Liu Ruyan menjadi lembut hati. Hati suci meluap. Barulah menggunakan taktik ini untuk mengendalikan dia. Membuatnya semakin bersalah kepada dirinya. Ternyata tidak lebih dari 2 hari. Aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Itu provokasi dari Jiang Kai, Gu Huaiyuan. Bahkan jika aku menghancurkan Liu Ruyan, aku masih akan lebih menyayangiku. Lebih peduli padanya. Sekarang dia menemani aku setiap hari. Memasak untukku. Membelikan hadiah. Aku hanya merasa muak padamu. Tak ingin melihatmu sekilas pun. Bahkan jika aku menjadi seperti ini, dia pada akhirnya tetap milikku. Kau tak bisa mengalahkan barang lama milikku. Aku menatap pesan itu. Senyum dingin terukir di sudut bibirku. Memang pura-pura sampai pada titik ini. Tetap tak lupa memprovokasi aku. Kalau kamu ingin berpura-pura depresi, maka aku akan membantu menjadikan drama ini nyata. Malam itu, Liu Ruyan pulang ke rumah. Duduk di sofa sambil menghela napas. Ekspresinya muram. Kondisi Xiaojiang semakin memburuk. Aku sudah membelikannya begitu banyak barang. Tapi dia tak pernah bahagia, selalu berkata tidak ingin hidup lagi. Dia menatapku dengan mata merah, dengan nada memohon. Gu Huaiyuan, aku tahu kamu membencinya, tapi dia sudah seperti ini. Kamu punya jaringan luas. Tolong bantu dia, ya. Tunggu sampai dia pulih. Aku tidak akan lagi memperhatikannya. Aku akan hidup bahagia bersamamu. Mendengar dia mengucapkan kata-kata itu, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Bahkan dia berani mengucapkan hal seperti itu. Bisa, aku mengangguk.
mengeluarkan sebuah kartu nama dari dompet, meletakkannya di atas meja kopi, mendorongnya ke depannya. Ini adalah seorang profesor psikologi terkenal. Dokter-dokter di timnya semuanya berstandar tertinggi di dalam negeri. Mereka sangat profesional dalam mengobati depresi. Dulu, ketika aku stres berat, aku sering pergi ke sana untuk konseling. Hasilnya sangat baik. Bawalah Xiao Jiang ke sana untuk melihat. Biarkan dokter merawatnya dengan baik. Aku yang akan membayar. Nada bicaraku terdengar sangat tulus. Liu Ruyan melihat kartu nama itu, lalu menatap wajahku yang lembut. Hatiku langsung melunak. Dia mengira aku masih pria yang lembut dan perhatian. Hanya karena marah sesaat, aku bertindak. Sekarang akhirnya aku mengerti. Aku mengakui kesalahanku. Liu Ruyan mengambil kartu nama itu, menyimpannya erat-erat di tangan. Mata berwarna merah. Dia mengangguk kepadaku dengan penuh rasa terharu. Terima kasih sudah berpikir begitu. Besok aku akan membawa Xiao Jiang ke sana. Dia sama sekali tidak tahu kartu nama ini aku buat untuknya. Juga sebagai jebakan kedua yang lebih dalam untuk Jiang Kai, dia bahkan tidak akan tahu. Sebelum mengeluarkan kartu nama itu, aku sudah menelepon profesor itu jauh sebelumnya. Semua sudah diatur dengan rapi. Aku melihat ekspresi bahagianya yang terkejut, senyum dingin yang menusuk hati. Keesokan paginya, Liu Ruyan membawa Jiang Kai ke rumah sakit psikologi itu. Profesor menyambut mereka secara pribadi, melakukan serangkaian pemeriksaan lengkap untuk Jiang Kai. Setelah hasil pemeriksaan keluar, dokter memegang laporan. Dengan ekspresi serius, dokter berkata kepada Ruyan, kondisi pasien, Nyonya Liu, sangat serius. Depresi berat, disertai kecemasan yang kuat dan kecenderungan mania. Harus segera diberikan obat, dan dosisnya harus cukup. Jika tidak, sangat mudah muncul perilaku bunuh diri. Ruyan langsung panik mendengarnya. Dia segera memohon kepada dokter, tolong, Anda harus menyembuhkannya. Tidak peduli obat apa yang dipakai, berapapun harganya tidak masalah, asalkan dapat membuatnya sembuh. Dokter mengangguk, langsung menuliskan resep, sebuah kantong besar penuh. Semua berisi obat resep untuk mengobati depresi. Ruyan memegang obat itu dengan penuh rasa terima kasih. Membawa Jiang Kai pulang ke rumah. Setiap hari mengawasinya, memberinya obat tepat waktu dan dosis yang tepat. Tidak berani menunda sedikit pun untuknya. Dia tidak tahu semua obat ini memang aku perintahkan khusus. Dan dosisnya ditetapkan dokter hingga batas maksimum yang dapat ditoleransi tubuh. Singkatnya, selama tidak mematikan, maka dosisnya diberikan pada dosis maksimum. Pada awalnya Jiang Kai belum menunjukkan gejala apapun. Namun tidak lama kemudian, selera makannya menjadi sangat berlebihan, seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak dia makan, tetap tidak kenyang. Selain itu, setelah mengonsumsi obat, dia terasa lesu sepanjang hari. Hanya ingin tidur, tidak ingin bergerak sama sekali, apalagi berolahraga, bahkan malas bangun dari tempat tidur. Setiap hari berbaring di tempat tidur, selain makan hanya tidur. Liu Ruyan melihat dia bisa makan dan tidur. Ia pikir obatnya mulai bekerja, emosinya perlahan membaik. Hatinya sangat senang. Dia membeli berbagai makanan lezat untuknya dengan segala cara. Apapun yang dia inginkan, dia beli. Tidak menghalangi sama sekali. Dia sama sekali tidak menyadari. Berat badan Jiang Kai sedang naik dengan cepat yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa bulan saja, dulunya pemuda tampan setinggi sekitar 1,8 meter dengan tubuh proporsional. Sekarang ia berubah menjadi orang gemuk dengan berat lebih dari 260 jin. Wajahnya menjadi lebih besar dan bulat karena kegemukan. Bekas luka yang sudah menonjol menjadi semakin mencolok karena lemak. Matanya terjepit menjadi seperti celah sempit. Perutnya besar seperti mengandung bola kulit. Bahkan berjalan pun terasa berat. Setelah berjalan 2 langkah, ia terengah-engah. Semua pakaian lama tidak muat lagi. Hanya bisa membeli pakaian pria ukuran terbesar. Meskipun dipakai, tetap terasa sangat ketat. Bukan hanya penampilannya, kondisi mentalnya juga semakin buruk. Efek samping obat ditambah rasa rendah diri yang ekstrem karena kegemukan, menyebabkan emosinya menjadi sangat mudah marah. Suatu kali ia menatap cermin, melihat dirinya yang gemuk dan jelek di dalamnya, penuh dengan bekas luka, dengan kepala yang botak di bagian atas. Lalu membandingkannya dengan foto-foto dirinya yang tampan dulu. Ia benar-benar hancur. Dia bertindak seperti orang gila, memecahkan cermin, memukul meja dan kursi di dalam kamar.
memecahkan televisi dan kulkas hingga hancur berantakan. Orang tua Liu datang untuk menasihati. Dia malah menyerang orang tua mereka, menjatuhkan ibunya ke tanah. Dahi berlumuran darah. Dia benar-benar gila, bukan berpura-pura, mengidap gangguan bipolar yang parah, disertai dengan kecenderungan kekerasan yang kuat. Liu Ruyan melihat penampilannya yang begitu, akhirnya menjadi takut. Dia mengira Zhang Kai hanya depresi. Dengan perawatan yang baik, ia bisa sembuh. Namun kini dia menjadi gemuk dan jelek. Seorang gila dengan kecenderungan kekerasan. Berani memukul bahkan orang tua kandungnya. Bagaimana mungkin tidak takut? Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku memberi saran pada waktu yang tepat. Dia sekarang sudah tidak dapat mengendalikan perilakunya. Kalau suatu hari dia melukai kamu, bagaimana? Lebih baik kirim dia ke rumah sakit jiwa. Di sana ada tenaga medis profesional yang dapat merawatnya dengan baik. Juga tidak akan melukai orang lain. Liu Ruyan melihat Zhang Kai terus-menerus melempar barang. Tampak histeris dan gila. Sudah lama takut untuk mendekat. Mendengar kata-kataku. Tidak ragu lagi. Segera menghubungi rumah sakit jiwa. Memanggil ambulans. Mendorong Zhang Kai masuk paksa. Saat mobil melaju pergi, Liu Ruyan berdiri di bawah. Melihat Zhang Kai berjuang dan berteriak keras di dalam mobil. Hatinya dipenuhi rasa takut yang datang belakangan. Dia akhirnya menyadari. Orang ini yang dulu pernah dia peluk erat, pemuda yang sempurna dalam segala hal, sekarang telah menjadi orang gila total. Lalu bagaimana semua ini bisa terjadi? Dia merasakan ada yang tidak beres, namun tidak dapat menemukan apa masalahnya. Dia hanya tahu bahwa Zhang Kai masuk. Ia akhirnya merasa terbebas. Saat itu ia baru menyadari, semua yang disebut muda tampan, cerah dan ramah, perhatian dan peduli, tidak ada artinya di hadapan kehidupan yang stabil. Tetap suaminya yang lebih baik, yang telah bersamanya selama 8 tahun, memberikan segalanya kepadanya. Pria yang selalu lembut dan peduli adalah sandaran sejatinya. Liu Ruyan menghela napas dalam. Dia berbalik dan pulang ke rumah. Dia ingin meminta maaf kepadaku, ingin hidup bahagia bersama saya. Malam itu saya pulang kerja. Sesaat setelah membuka pintu, langsung dipeluk dari belakang oleh tubuh yang lembut. Liu Ruyan memeluk pinggang saya. Pipinya menempel di punggung saya. Suaranya bergetar dengan tangisan. Dengan lembut berkata, "Huai Yuan, mau tidak kita punya anak?" Dulu saya juga pernah memberitahunya bahwa saya ingin anak. Dia selalu mengelak dengan alasan sibuk kerja. Sekarang dia malah ingin mengikat saya dengan anak. Dia pada akhirnya masih belum cukup mengenal saya. Saya menghentikan gerakan saya, membuka tangannya, berbalik melihat dia. Wajah cantik Liu Ruyan memerah. Matanya penuh kelembutan. Dengan lembut berkata, "Saya akan mandi dulu. Tunggu saya sebentar. Tunggu dulu." Saya memanggilnya, "Mandi tidak terburu-buru. Saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepadamu." Saya menyerahkan perjanjian perceraian yang sudah disiapkan sebelumnya kepadanya. Saat melihat perjanjian perceraian itu, wajah Liu Ruyan langsung menjadi pucat, seperti tersambar petir. Dia menatap perjanjian itu dengan tidak percaya. Lalu menatapku lagi. Suaranya bergetar tak terkendali. "Pak Gu, apa maksudmu ini? Maksudnya apa?" Aku tidak mengerti tulisan itu. Aku bersandar di sofa, memandangnya, dengan nada datar. "Perceraian tidak mustahil." Liu Ruyan berlari mendadak ke arahku. Dia merobek perjanjian itu dengan paksa hingga hancur. Melemparkannya ke lantai, berteriak keras padaku, "Pak Gu, aku sudah menyadari kesalahanku. Aku sudah meminta maaf padamu. Zhang Kai juga telah dikirim ke rumah sakit jiwa. Kenapa kamu masih ingin bercerai denganku?" Kenapa aku mengangkat alis, melihat penampilannya yang histeris. Dia tertawa ringan. Aku takut nanti muncul lagi Wang Kai, Li Kai, Zhao Kai. Aku tidak ingin lagi terjerat dengannya. Berbalik, aku hendak masuk kamar tidur. Liu Ruyan segera mengejarku. Dia berjongkok di depanku, menyekat tanganku, menangis sambil memohon, "Pak Gu, aku tahu aku bersalah padamu. Kau boleh memukul atau memarahiku, asalkan kau tidak meninggalkanku. Di hatiku hanya ada kamu. Aku hanya mencintaimu. Kau mencintaiku." Aku menatapnya dan bertanya dengan tenang, "Apa yang kamu cintai dariku?" Ruyan mengusap air matanya. Dengan tulus dan penuh perasaan berkata, "Aku mencintaimu. Lembut dan perhatian, setia padaku, dan masih bisa membantu saya dalam karier, memberi semua yang saya inginkan. Huai Yuan, saya tahu hanya kamu yang benar-benar baik padaku.
Hanya kamu yang dapat memberiku kehidupan yang stabil. Dia menangis seperti bunga pir basah. Terlihat sangat menyedihkan, tapi semua ini sudah terlalu terlambat. Namun setelah mendengar kata-kata itu, aku malah tertawa. Melihatnya berlutut di tanah dengan sikap memohon yang rendah hati, aku hanya merasa sangat sinis. 8 tahun yang lalu, dia juga dengan rendah hati memohon kepadaku, meminta aku memberinya satu kesempatan. Saat itu aku merasa ada cahaya di matanya, ada semangat pantang menyerah, berjuang keras ingin naik ke atas. Aku terpesona, melindunginya di belakangku, memberikan semua yang bisa aku berikan. Aku pelan-pelan menarik kembali tanganku, bangkit berdiri, memandang Ruyan yang berjongkok di tanah dari posisi tinggi. Tatapan mataku tak mengandung setitik kehangatan. Ternyata kamu juga tahu kebaikanku. Suaraku lembut, namun seperti pisau tajam yang menusuk hati Ruyan dengan keras. Dia baru saja ingin berbicara. Aku tidak memberi dia kesempatan sama sekali. Tapi sudah terlambat. Kualitas-kualitas yang kamu sukai sekarang, aku juga bisa menghilangkannya satu persatu. Ruyan terdiam di tempat, menatapku. Sama sekali tidak mengerti maksud kata-kata itu. Detik berikutnya, aku mengangkat tangan dengan keras. Dengan sekuat tenaga, sebuah tamparan keras menghantam wajahnya. Suara pak yang keras dan menusuk telinga. Liu Ruyan terjatuh terbalik ke lantai. Setengah wajahnya mulai bengkak dengan cepat terlihat. Ujung bibirnya langsung mengeluarkan darah. Menetes ke lantai bersih lewat dagunya. Dia menutupi wajahnya. Seluruh tubuhnya membeku. Matanya membulat terkejut. Tatapan matanya kepadaku tak lagi memohon seperti sebelumnya. Hanya persisa ketakutan dan ketidakpercayaan. Huai Yuan, kamu memukulku. Suaranya bergetar tak terkendali. Air mata bercampur darah di sudut bibir mengalir turun. Kamu berubah. Dulu kamu tidak pernah bersikap seperti ini. Aku perlahan berjongkok, mencubit dagunya, memaksa dia mengangkat kepala menatapku. Bukankah kamu paling suka sikapku yang lembut dan perhatian? Mulai hari ini, keunggulan ini aku ubah. Jika tidak bercerai, kekerasan dalam rumah tangga menjadi hal biasa. Aku ingin lihat berapa hari kamu tahan. Bibinya bergetar, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya air mata yang terus mengalir. Dia akhirnya menyadari, sejak aku menyebutkan akan membantu mengubah kelebihannya, aku tidak berniat melepaskannya. Liu Ruyan menolak keras menandatangani perjanjian perceraian. Bahkan setelah dipukul, dia pikir asalkan menyenangkan aku akan kembali berubah hati. Tidak menandatangani tidak masalah. Aku punya banyak cara agar dia rela menandatangani. Apalagi keunggulan kedua yang dia suka dariku. Setia sepenuhnya padanya. Tidak lama kemudian, aku langsung membawa sekretaris baru perempuan, Suman, pulang ke rumah. Suman muda dan cantik, berbadan seksi, mengenakan rok ketat yang menonjolkan pinggul, dengan sepatu hak tinggi 10 cm. Begitu masuk, dia dengan mudah menggenggam lenganku. Setengah tubuhnya menempel padaku. Suaranya lembut dan manja. Pak Gu, rumah Anda terlalu besar, ya? Lebih megah daripada yang aku bayangkan. Aku tersenyum sambil memeluk pinggangnya. Aku sengaja menyentuh sisi pinggangnya, membungkuk, berbisik lelucon di telinganya, membuatnya gemetar kegirangan. Seluruh tubuhnya hampir menempel pada diriku. Adegan itu kebetulan tertangkap mata Liu Ruyan yang keluar dari kamar. Dia memakai piyama, rambutnya berantakan, matanya merah bengkak. Jelas dia tidak tidur semalaman. Melihat kami berdua begitu mesra, wajahnya langsung memerah. Matanya menyala dengan amarah. Dia berlari ke arah kami dengan rambut terurai, menunjuk Suman sambil berteriak keras. Siapa kamu? Keluar dari sini. Ini rumahku. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Suman ketakutan, berbalik ke pelukanku, memandangku dengan ragu. Pak Gu, lihat dia. Aku mengulurkan tangan melindungi dia di belakangku. Mata menatap Liu Ruyan dengan nada sarkastik. Tidak ada yang bisa menyembunyikan rumahmu. Liu Ruyan, kamu harus jelas. Rumah ini kubeli penuh sebelum menikah. Nama di sertifikat hanya milikku. Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Liu Ruyan, kau tercekik sampai tak bisa berkata-kata. Dada berdebar kencang. Tangan yang menunjuk ke arahku bergetar. Gu Huaiyuan, kau terlalu berlebihan. Kau berani membawa wanita lain pulang ke rumah. Apakah kau layak bagiku? Aku layak bagimu. Aku tersenyum dengan kejam dan dingin. Kau tidak pantas mengerti. Cepat tanda tangani. Kita berpisah dengan baik. Kalau tidak, Gu Huaiyuan tidak mungkin.
Lupakanlah niat itu. Jangan berpikir bahwa dengan menemukan wanita untuk akting, aku akan menyerah. Aku tidak akan bercerai. Aku malas lagi buang-buang kata dengan dia. Langsung memeluk Suman dan masuk ke kamar utama. Di depan matanya, aku menutup pintu dengan keras. Malam itu, dia memukul pintu sepanjang malam di luar. Tangisan dan teriakan menggema keras. Namun aku dan Suman di dalam kamar terlalu terlarut. Tidak terpengaruh sama sekali. Keesokan harinya membuka pintu. Liu Ruyan terkulai lemas di lantai yang dingin. Tatapan kosong. Dia yang menangis sepanjang malam. Melihat aku keluar. Dengan suara serak, mengeluarkan 4 kata. Tidak apa-apa kalau aku tidak bercerai. Aku menunggu kamu memintaku selesai berbicara. Aku memeluk Suman dengan suara lembut berkata, sayang, di selatan kota Bau, ada kedai sarapan yang cukup bagus. Aku akan membawamu mencobanya. Setelah mengatakannya, aku tidak menatapnya lagi. Aku langsung keluar. Seminggu kemudian, aku memerintahkan pabrik untuk menghentikan semua pasokan ke perusahaan Liu Ruyan, mengambil kembali semua izin produksi dan paten teknologi yang pernah dipinjamkan kepadanya. Perintah itu sekaligus, perusahaan Liu Ruyan langsung runtuh. Perusahaannya sejak hari pertama berdiri hanyalah rangka kosong. Tahapan produksi inti berada di tanganku. Paten teknologi inti adalah milikku, dan saluran rantai pasokannya juga aku yang membangun untuknya. Bahkan tim kontrol kualitas dulu aku latih secara langsung. Aku menarik investasi. Aku memutus pasokan. Aku mengambil kembali paten. Perusahaannya seperti kehilangan nyawanya. Tulang punggungnya yang bodoh langsung runtuh. Para karyawan melihat bahwa perusahaan sudah tak berdaya. Mereka pun menyerahkan surat pengunduran diri satu persatu. Dalam beberapa hari singkat, perusahaannya hanya tersisa cangkang kosong. Liu Ruyan benar-benar gila. Dia menelponku tanpa henti, siang dan malam. Begitu telepon terhubung, terdengar tangisan yang memecah hati. Memintaku melepaskannya. Memintaku jangan memutus pasokan. Memintaku memberinya jalan keluar. Gu Huaiyuan, aku salah. Aku benar-benar menyadari kesalahanku. Tolong jangan putuskan. Perusahaan pemasokku adalah hasil kerja keras bertahun-tahunku. Dia menangis di telepon sampai terengah-engah. Suaranya serak, hampir tidak terdengar jelas. Namun aku hanya bertanya dengan dingin satu kalimat. Apakah kamu menelepon untuk menandatangani perjanjian cerai? Dia terdiam lama, seakan telah membuat keputusan besar. Dia mengangguk pelan. Saya segera menyuruh pengacara berkoordinasi dengannya. Dia akhirnya teringat saat pernikahan dulu. Dia, demi citra tidak mengincar uang, menandatangani perjanjian harta pranikah dengan saya. Perjanjian itu ditulis dengan jelas. Semua harta saya sebelum menikah, termasuk pabrik dan properti, paten dan tabungan, semuanya adalah harta pribadi saya. Tidak ada kaitannya dengan dia sama sekali. Sedangkan perusahaannya didirikan setelah pernikahan. Semua hutang harus ditanggungnya sendiri. Jika perusahaan bangkrut, ia tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga akan menanggung utang raksasa yang tak akan pernah lunas seumur hidup. Liu Ruyan akhirnya tetap menandatangani perjanjian cerai. Dia tidak memiliki tawaran-tawar-menawar, hanya membawa barang pribadi miliknya. Saat tanda tangan selesai, Liu Ruyan menatap saya, air mata terus mengalir. Dengan tercekik, ia bertanya kepada Gu Huaiyuan, hubungan selama 8 tahun. Apakah kamu benar-benar tidak merindukannya sama sekali? Saya menyimpan perjanjian cerai itu dengan rapi, mengangkat pandangan ke arahnya, wajahnya tenang tanpa gelombang. Sejak kamu memegang pria lain, setiap kali kamu menusuk hati saya, hubungan selama 8 tahun ini sudah mati total. Liu Ruyan membuka mulutnya, ingin berkata sesuatu namun tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya menutup wajah dan menangis terisak. Dia akhirnya mengerti bahwa dia sendiri yang menghancurkan semuanya. Menghancurkan pria yang matanya selalu tertuju padanya. Menghancurkan hubungan yang dipuja semua orang. Dan juga menghancurkan hidupnya sendiri. Tanpa dukungan pabrik saya, perusahaan Liu Ruyan tidak bertahan lebih dari setengah bulan. Secara total dinyatakan bangkrut. Pabrik disita, peralatan dilelang. Semua aset digunakan untuk melunasi hutang. Dia dulunya adalah bos wanita yang sangat sukses. Dalam semalam menjadi orang biasa yang tidak memiliki apa-apa. Untuk tetap hidup, juga demi bangkit kembali, dia hanya bisa memulai dari awal. Seperti 8 tahun lalu, berkeliling jalan membagikan selebaran. Di gedung perkantoran, mengetuk pintu satu persatu.
mendatangkan klien untuk membicarakan kerjasama. Namun 8 tahun lalu, matanya penuh cahaya dan semangat. Dan aku di belakangnya menjadi penopang. Sekarang cahaya di matanya sudah padam lama. Hanya tersisa kebekuan dan kelelahan. Dan penyesalan yang tak berujung. Suatu sore, matahari terik bersinar di atas. Membuat orang tak bisa membuka mata karena terik. Liu Ruyan mengenakan pakaian sederhana. Berdiri di pinggir jalan membagikan selebaran. Wajahnya dipenuhi senyum kaku. Berulang-ulang mengucapkan, "Selamat siang, tolong lihat sebentar." Namun pejalan kaki yang lewat entah menolak dengan melambaikan tangan, atau langsung mengabaikannya. Tidak ada yang mau mengambil selebaran di tangannya. Sebuah Bentley hitam melaju perlahan melewati sisinya. Aku duduk di kursi belakang, melihat di pinggir jalan wanita yang wajahnya penuh kelelahan. Wanita dengan tatapan mata yang mati rasa. Pandangan matanya tenang. Tidak ada setitik kegelisahan. Dia juga melihatku. Berlari ke arah mobilku seperti orang gila. Sopir mengenalinya. Melambatkan kecepatan mobil, berbalik menanyaku, "Apakah Pak Gu ingin berhenti?" Saya menarik kembali pandangan, mendukung diri pada kursi, menutup mata, dengan lembut berkata, "Tidak perlu mengemudi." Sopir menjawab dengan satu suara, menekan pedal gas. Mobil perlahan melaju pergi, kecepatan semakin cepat, tidak lagi menoleh kembali. Bayangan Liu Ruyan di luar jendela semakin kecil, akhirnya menghilang sepenuhnya dari pandangan. Sejak itu gunung tinggi dan air jauh. Kami tidak lagi memiliki ikatan. Dalam hidup saya tidak akan ada jejak sedikit pun dari dua orang ini. Selesai.